Halo, di sini kita akan menjelaskan mengenai beberapa fitur dari aplikasi Manage Engine Plus. Di sini ada banyak pilihan-pilihan fitur dari Engine Plus ini. Yang pertama ada aktivitas, permintaan, masalah, perubahan, proyek, rilis, laporan, dan di lainnya ada solusi, aset, CMDB, pembelian, kontrak, dan pemeliharaan. Jadi yang kita akan jelaskan ini ada 3 fitur. Yang pertama ada permintaan, yang kedua ada laporan, dan ketiga ada aset. Yang pertama kali yang akan saya jelaskan adalah permintaan atau request ya. Harusnya di sini nih ada muncul list-list dari permintaan, karena akun saya baru, jadi belum ada permintaan-permintaannya. Di sini saya akan membuat sebagai contoh, saya akan membuat permintaan baru. Permintaan barunya contohnya email request, email client installation. Di sini yang wajib diisi itu yang nama pemohonnya. Jadi pertama contohnya kita menulis nama saya, Stefan Davian. Ini tidak wajib ya diisi. Ini subjeknya, please install the specified email client in my machine. Ini ada deskripsinya. Di sini kita bisa melampirkan file atau apapun ya. Di sini saya akan langsung klik tambahkan permintaan. Di sini langsung terbuat ya ini permintaannya. Kita back. Di sini langsung muncul list dari permintaannya. Ini permintaan yang tadi saya buat itu. Di sini jika kita ada salah atau apa, kita bisa edit. Sebelum edit kita harus klik dulu ini, baru kita edit. Di edit kita juga bisa mengganti jenis permintaan, dampak, urgensi, prioritas, atau apapun kita bisa menggantinya. Jadi kayak saya membuat request information. Ini kita bisa alasan, email jika tadi ada yang salah atau ada yang mau diganti, bisa langsung perbarui. Jika misalnya kita bisa ada salah, email yang tadi salah atau ke double mungkin emailnya, kita bisa checklist terus kita bisa langsung hapus. Konfirmasikan. Selanjutnya dari teman saya akan menjelaskan mengenai aset. Kemudian yang kedua kita akan menjelaskan tentang aset. Jadi aset ini merupakan fitur kedua yang bisa kita gunakan. Di dalam aset ini terdapat beberapa kategori, misal kayak ada IT, non-IT, komponen asetnya, barang habis pakai, perangkat lunak. Tapi kita akan menjelaskan dan mencontohkan tentang yang IT. Jadi dalam IT ini juga ada beberapa kayak yang bisa digunakan, kayak ada titik akses, printer, router, server, dan lainnya. Terus kita akan mencontohkan tentang yang printer. Di fitur aset ini kita bisa menambah aset baru dengan cara ini, pakai fitur baru ini. Di fitur baru ini kita bisa menambahkan kayak namanya misal kayak printer baru, terus produknya bisa kita masukkan. Contoh misal kayak ini kita pakai Canon Pixma. Terus vendornya bisa kita pakai, misal kayak vendornya Apple, harga belinya kita masukkan 1 juta, terus kita bisa tambahkan simpan. Kemudian ini bakal ada aset-aset yang kita tambahkan baru, ini bakal muncul di sini. Kita akan muncul tambahan baru aset yang kita buat, printer baru. Terus bisa kita cek. Printernya ini bakal nambah jumlahnya juga 6. Kemudian kita bisa edit juga ini asetnya. Kita bisa ganti, misal kayak produknya tadi kita masukkan ke Pixma, terus kita masukkan vendornya tadi Apple, bakal muncul tadi harga belinya 1 juta. Nanti kita bisa edit tanggal kadaluarsanya, statusnya situs kita bisa edit dengan cara disimpan. Nanti bakal ke edit. Kemudian yang terakhir saya akan contohkan, ini juga bisa dihapus. Misal asetnya ini sudah nggak dipakai atau ingin dihilangkan dari Service Dash Plus-nya, ini kita bisa hapus. Dengan cara ini kita klik terus kita hapus.
Nah, ini kan hilang asetnya, kita tambahkan baru tadi. Terus di jumlahnya juga printernya akan kembali jadi 5. Ya, setelah tadi ada teman saya Ivan yang sudah menambahkan aset, lalu juga ada teman saya Stefan yang sudah mengajukan sistem request. Nah, sekarang saya akan menjelaskan report. Nah, di sini di dalam report ini terdapat file-file yang tadi sudah di request sebelumnya. Nah, karena tadi sudah di request oleh teman saya sebagai technician, maka ini dapat kita pilih, yaitu permintaan yang tertunda. Nah, di permintaan tertunda ini kita pilih yang berdasarkan dari requestan teknisi. Nah, di sini dapat ditampilkan data-data dari yang tadi sudah diminta. Nah, di sini ada request ID-nya berapa. Nah, kemudian ada pemohonnya siapa, departemennya siapa, yang di sini dari teknisi. Tingkat ini ada tier 1 dan tier 2, ini menunjukkan seberapa tingkat urgennya. Lalu ada waktu yang dibuat, nah waktu yang dibuat ini menunjukkan tanggal dan waktu pembuatannya kapan.